Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran Jumat lalu. Yang kemarin kita belajar tentang simpati dan toleransi. Kali ini kita akan belajar hidup rukun. Apa itu rukun? Ya, nanti kalian juga baca ya kisah yang ada di LKS ini halaman 83. Nah, hidup rukun itu artinya, rukun itu sendiri artinya damai, tentram, dan tidak bertengkar, ya. Kenapa harus hidup rukun? Karena dalam Islam itu dianjurkan untuk hidup rukun karena Allah menciptakan semuanya, makhluknya itu berbeda suku, bangsa yang berbeda. Nih, sehingga budayanya juga berbeda. Namun oleh Allah dianjurkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah hanya orang yang bertakwa yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Orang yang bertakwalah yang paling mulia. Seperti peringatan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan karena Allah menciptakan semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Diciptakan perbedaan karena untuk saling mengenal, saling berta'aruf antara ya satu dengan yang lain dan menjaga perbedaan itu seperti yang kita pelajari, toleransi untuk menghargai satu sama lain dan hidup rukun, tidak bertengkar karena suatu perbedaan. Nah, contoh hidup rukun bisa kalian baca di halaman 84. Setiap akan melakukan, contohnya, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya, menghargai orang lain atau bertoleransi orang, kemudian berbicara baik dan tidak dengan kata-kata yang kasar, bertindak atau melakukan kegiatan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan lain-lainnya. Nah, adapun perbuatan yang tidak rukun adalah berbuat lebih mengedepankan emosi, mudah emosi dulu, bukan menggunakan akal sehat, tidak menghargai orang lain atau tidak bertoleransi, suka mencela, kemudian suka berbicara kasar dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya kali ini juga akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota lainnya, yakni yang paling kepada orang yang lebih tua atau kepada anggota keluarga lainnya. Nah, untuk ceritanya bisa kalian baca sendiri ya. Dijelaskan kenapa kita harus saling menghormati, peringatan agar kita selalu menghormati, punya rasa hormat, sayang dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota lainnya. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu adalah perintah untuk menghormati atau berbuat baik. Menghormati itu termasuk perbuatan yang baik. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Nah, dari ayat tersebut dan hadis tersebut itu menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga dan lain-lainnya. Contoh berbuat baik dan hormat kepada orang tua apa tuh? Memberi salam atau mau kemanapun minta izin, berpamitan terlebih dahulu, mau kemana saja minta izin dan mengucapkan salam serta mencium tangan
orang tua ketika mau berangkat ke sekolah. Ya, mendoakan orang tua setelah sholat itu termasuk perbuatan hormat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian mematuhi segala perintah yang orang tua perintahkan selama itu dalam hal kebaikan. Kemudian minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah, dan banyak lagi contohnya. Kemudian contoh hormat patuh kepada guru, yakni ketika bertemu harus mengucap salam, mencium tangan guru, kemudian mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Kemudian hormat dan patuh kepada, dan masih banyak ya contohnya, kalian bisa baca. Kemudian contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga, jika ada saudara yang lebih tua hendaknya memberi salam. Intinya sama dari semuanya. Hormat dan patuh itu ketika kalian bertemu dari semua itu, entah itu guru, orang tua, kemudian kerabat yang paling tua atau yang paling muda, boleh. Kita harus menyapa dulu, mengucapkan salam, mencium tangannya. Kemudian apabila diperintah selama dalam hal kebaikan, kita harus mematuhinya. Kemudian ketika diberi nasihat kebaikan, didengarkan dan dilakukan atau dilaksanakan. Terhadap yang lebih muda, kita harus juga menyayangi dan tidak boleh mengganggu atau harus menghargai seluruh aktivitas kerabat atau keluarga. Itu harus menghargai dan menghormati keluarga tersebut. Tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat anggota keluarga atau adik, nenek, kakak, atau ibu yang sedang sakit atau sedang belajar. Itu adalah termasuk contoh dari hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Itu saja dari Bupati untuk tugas kalian. Coba dikerjakan halaman 88 yang A dan B. Ayo berlatih itu yang A dan B saja. 1 sampai 6 yang A dan B 1 sampai 6 juga. Sekian dari Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.